Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Sobat Budaya yang ada di Nusantara. Jumpa lagi bersama saya Miswa Andi. Kali ini masih bersama Mas Ismunardi ya. Masih mengenai burung Garuda gaya Yogyakarta yang dipopulerkan oleh Taman Mini Indonesia Indah. Mas Is, kalau boleh tahu, tadi saya melihat dari kejauhan sebelum saya masuk itu Mas Is laku dodok dan menyembah. Apakah itu suatu penghormatan terlebih dahulu sebelum memakai kostumnya, Mas Is? Ya, ini sebetulnya lebih ke sebuah etika begitu. Jadi pada saat kita kalau memasuki di keraton, kemudian kita sebelum dari halaman menuju ke pendopo, itu kita harus laku jongkok dulu. Kemudian kita karena ini salah satu kostum atau kostum untuk menari burung Garuda, paling tidak kita menghormati Garuda itu supaya nanti bisa menyatu dengan diri kita. Wah, berarti ada filosofi sakralnya ya. Betul. Mas Is ya. Lah, kalau boleh tahu Mas Is, saya dari tadi kejauhan tuh tok kayak kepek kunang-kunang itu loh Mas Is, yang warna hijau sorjan terus memakai belangkon hijau itu, kalau boleh tahu siapa ya? Bapak sepuh itu, kalau boleh diperkenalkan. Ini Pak Sariman. Ini dari tahun 86 ini sudah menemani saya memakaikan kostum burung Garuda ini selama di Jakarta atau di Taman Mini atau di Istana Negara. Dan kalau istilah di keraton, petugas atau orang yang bertugas memakai kostum ini adalah namanya pekatik. Oh, pekatik. Ya. Kalau boleh tahu ini beratnya burung Garuda ini berapa ini Mas Is? Kalau boleh tahu ini. Ini kurang lebih burung Garuda ini beratnya 45 sampai 50 kilo. Jadi memang harus persiapan tersendiri, di samping persiapan fisik juga persiapan mental. Karena kalau sudah menggunakan kostum ini, kita yang jelas pertama kepala itu cukup berat, hampir 15 kilo. Kemudian sayapnya itu hampir masing-masing 5 kilo, selebihnya di badan dan di belakang namanya ekornya. Nah, memang kalau sudah kita pakai semua dari kepala sampai sampai kaki, kita hanya melihat di mata saja, mata yang tertutup oleh kain tipis atau streaming gitu, supaya kita masih ada pandangan melihat ke depan. Ini anehnya burung Garuda ini memakai mahkota teropong ya Mas Is ya? Ya. Nah, kenapa itu Mas Is? Ini burung Garuda ini adalah burungnya rajanya burung Garuda ya. Jadi melambangkan dia menggunakan teropong yang di atasnya itu ada Nyamat. Nyamat. Iya. Ya, nyamat itu simbol kekuasaan tertinggi dalam silsilah Jawa. Berarti Sobat Budaya, tidak sulit dan tidak mudah. Ternyata Mas Is ini memerlukan laku spiritual dulu sebelum menggunakan kostum burung Garuda ini. Langsung boleh saja Mas Is Ya. untuk dipakai Mas Is. Monggo Bapak Pekatik dibantu. Ya, Sobat Budaya, langsung saja kita akan memulai cara memakai kostum burung Garuda ini. Monggo Pak Sariman bisa dibantu. Ini kepalanya cukup berat sekali. Itu harus ada persiapan khusus Sobat Budaya, karena tidak bisa memakai sendiri ya Pak Is ya.
ternyata sangat rumit memakai kostumnya. Nah, ini Sobat Budaya, burung Garudanya sudah siap ya Mas Is? Siap. Wah, ini bisa sebentar lagi Mas Is akan mempraktekkan gerakannya. Kalau boleh tahu Mas Is, selain mempraktekkan gerakannya itu tidak hanya abur-aburan terbang ya Mas Is ya? Kan ada adegan perang, menggunakan kaki itu ya Mas Is? Nanti bisa ya dicontohkan Mas Is, biar Sobat Budaya yang ada di rumah biar tahu burung Garuda ciri khasnya dari Yogyakarta tetapi dilestarikan dan dikembangkan oleh Taman Mini Indonesia Indah. Merahi nosa. Aduh yayi Mu pepujaning ati bisa karya yang Bino pasanggrahan rawa bina Mas Utayib Jayakarta ati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Miswa Andi dalam acara Bincang-Bincang Budaya yang pada kesempatan siang hari ini di Pesanggrahan Rawabinong milik Bapak Mas Utayib Jayakarta di Ningrat ini kita akan membahas tentang burung Garuda. Kebetulan narasumber saya ada Bapak Mas Utayib dan Mas Ismunardi. Selamat siang Bapak dan Mas. Selamat siang. Tentunya dalam keadaan sehat, ya Mas ya. Alhamdulillah. Walaupun suasana baru COVID-19 atau Corona ini, tapi tetap semangat ya Mas. Semangat. Langsung saja Bapak, Ya. saya ingin menanyakan ini Bapak seputar tentang burung Garuda yang ada di Taman Mini Bapak. Ya. Karena burung Garuda yang ada di Taman Mini itu kan secara gestur atau secara bentuk itu merupakan burung Garuda gaya
Yogyakarta. Dan itu hanya yang mempunyai Yogyakarta, Pak, Keraton Yogyakarta. Nah, ini sebelum saya ke pelakunya, saya ingin membahas kepada Bapak ini, kebetulan Bapak ini yang membuat fenomena-fenomena di Taman Mini, Bapak. Burung Garuda dijadikan tunggangan Ridho Roma. Terus ada acara apa selalu menggunakan burung Garuda. Ini yang melatar belakangi apa, Bapak? Jadi begini ya, sebelum sampai pada burung Garuda, tentu harus kita mulai dari cerita tentang burung Garuda. Burung Garuda itu pada intinya adalah mengambil dari kitab Mahabharata bagian Adiparwa. Jadi bagian yang pertama atau parwa yang pertama tentang cerita Mahabharata keseluruhan. Nah, di dalam cerita Adiparwa ini dijelaskan bahwa tentang adanya Tirta Amerta. Tirta Amerta. Ya, atau air kehidupan. Nah, ini dimulai dari Pendeta Kasyapa yang punya istri 14. Tapi 2 yang disayang, yang satu Kadru namanya, satunya namanya Winata. Nah, si Kadru ini diberi telur jumlahnya 1000 dan pada saat menetas menjadi ular semua. Kemudian Winata diberi telur hanya 1, pada saat menetas inilah yang kelak menjadi burung Garuda. Nah, burung Garuda ini hebatnya adalah wajahnya putih, sayapnya merah. Dan dia bisa terbang dan dia bisa membesarkan dirinya. Kalau dia terbang dan membesarkan dirinya, matahari pun tertutup. Jadi betapa hebatnya sang burung Garuda ini. Nah, cerita yang melatar belakangi adalah adanya perseteruan antara Kadru dan Winata ini. Yang pada singkatnya adalah Winata ini dijadikan budaknya Kadru. Nah, karena dijadikan budaknya Kadru, maka sang Garuda tadi yang merupakan putra dari Dewi Winata merasa harus menyelamatkan ibunya dengan cara misalnya memperebutkan Tirta Amerta itu yang sebetulnya ada di Kahyangan. Di dalam perebutan ini antara kelompok Kadru, anak-anaknya Kadru yang ular jumlahnya 1000 dan burung Garuda ini berebut sedemikian rupa. Tetapi Tirta Amerta ini dipegang oleh Dewa Wisnu di Kahyangan. Pada saat direbut, maka akhirnya Garuda berhasil merebut karena dia memang sakti. Sedang 1000 ular ini tidak berhasil. Nah, dengan direbutkannya ini, maka kemudian menjadi rebutan yang demikian ramai dan jatuh ke ilalang, sehingga dari ilalang inilah kemudian terjadi satu keajaiban, yaitu ilalang itu menjadi tajam. Sehingga pada saat naga-naga yang 1000 tadi mau ngambil Tirta Amerta yang jatuh di ilalang, lidahnya terbelah, maka ular selalu lidahnya 2. Nah, kemudian si Dewa Wisnu bertanya, kalau nanti Tirta Amerta ini saya berikan kamu, kamu harus bisa memberikan satu saja permintaanku. Akhirnya Garuda yang merasa gagah dan hebat bilang, apalagi 1, kamu minta 1000 pun itu saya kasih. Ya, dengan kesombongannya tentunya. Akhirnya sang Wisnu hanya mengatakan begitu, karena Wisnu itu kan dewa. Dia IQ-nya di atas manusia biasa. Sedang Garuda segagah apapun dia adalah binatang. Kemudian Dewa Wisnu mengatakan, oke, saya minta 1 saja, kamu mau menyetujui, saya setujui. Baik, saya hanya minta kamu menjadi kendaraanku sepanjang saya masih memerlukan kendaraan. Maka akhirnya si Garuda kalah janji dan dia mengatakan sanggup. Itulah sebabnya di Candi Kidal misalnya, dan juga di candi-candi besar di Jawa ini banyak gambar-gambar mengenai Garuda yang memegang tirta itu. Dan inilah yang kemudian Garuda itu menjadi sangat terkenal, dan perlu diingat bahwa
di Taman Mini itu ada relief yang sangat bagus sekali, yaitu ada di Museum Indonesia lantai 2 sebelah timur, menghadap ke timur. Di situ digambarkan sang Garuda yang dinaikin Dewa Wisnu, dan di kiri kanannya penuh dengan wanara dan juga menceritakan bagian dari Ramayana. Tetapi menurut saya relief ini merupakan masterpiece yang luar biasa dan perlu masyarakat diberitahu. Tapi intinya adalah bahwa akhirnya sang Garuda itu menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Dan sebagai cerita yang hebat ini kemudian menginspirasi Nyomanuarta membuat Garuda Wisnu Kencana di Bali, yang sekarang menjadi objek wisata. Itu pun sudah bertahun-tahun. Tapi pada intinya Garuda itu demikian hebat dan dia sangat perkasa dan gagah serta sakti. Tapi kaitannya dengan pertanyaan tadi bahwa seolah-olah Garuda itu miliknya Jogja. Memang burung Garuda itu saya tahu pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebelum wafat itu ingin menciptakan golek menak seperti yang dia mau ini. Nah, beliau mengatakan inti dari golek menak itu adalah, saya nggak bisa menirukan ya, tapi intinya gerakannya itu patah-patah seperti wayang golek, seperti wayang golek. Tetapi dia harus mengambil cerita dari menak. Nah, ini yang perlu saya jelaskan dulu bahwa burung Garuda yang dipakai dari Jogja itu bukan burung Garuda yang dari Mahabharata. Ya, jadi itu ciptaan Sri Sultan Hamengkubuwono di dalam membuat Adaninggar dari Kelaswara, yang itu menceritakan tentang Putri Cina dan Adaninggar tadi yang memperebutkan Wong Agung Menak. Jadi yang menjadi ciri Jogja adalah bentuknya saja, bentuknya itu Yogyakarta. Nah, kemudian Taman Mini sebagai pusat pelestarian dan pengembangan budaya ingin juga ikut nguri-uri, karena proses terjadinya burung dan penciptaan ini kan di Taman Mini, di mana Sri Sultan ke-9 ada di Anjungan Yogyakarta pada saat itu. Nah, akhirnya Taman Mini bersama Pak Sampurno, waktu itu adalah General Manager Taman Mini, dan beliaulah yang kemudian memprakarsai adanya Adaninggar Kelaswara yang terwujud pertama kali di Yogyakarta, diresmikan, dan Sri Sultan masih sempat menyaksikan cerita ini dengan semua yang pernah dipikirkan. Setelah itu beliau ke Amerika dan wafat. Nah, yang menarik menurut saya sebetulnya di Garuda yang dari Jogja ini itu adalah artistiknya, sangat luar biasa. Kedua juga kostumnya, yang menyebabkan tadi terkesan seolah-olah burung itu milik Jogja adalah kostumnya. Misalnya kain selendangnya itu dan lain-lainnya, semua sangat artistik. Dan ada buntalnya juga. Nah, betul, buntal itu juga sangat ini. Nah, inilah yang kemudian di Taman Mini dikembangkan. Dan waktu itu bukan tidak minta izin, kita minta izin untuk dikembangkan, untuk juga mendukung kegiatan-kegiatan yang lain yang diciptakan oleh Taman Mini, tarian. Misalnya bagaimana burung Garuda itu harus mewakili seolah-olah Ibu Pertiwi ya. Jadi burung Garuda itu mewakili sesuatu yang Indonesia yang positif lah kalau sekarang ini. Nah, kemudian ada unsur-unsur yang negatif, unsur jahat. Inilah yang kemudian kita ciptakan musuhnya Garuda. Sehingga dalam hal ini pada saat itu melalui seni budaya Taman Mini diciptakan beberapa tarian yang berunsur burung Garuda. Dan yang membuat sangat luar biasa adalah burung Garuda itu sangat menarik, atraktif, ya, kemudian artistik tadi, dan dia menjadi sangat megah. Sehingga pada saat pergelaran modern seperti gelar musik besar atau musik akbar, malam tahun baru, dulu ada Roma Irama itu, kemudian ada tokoh-tokoh lain yang menceritakan tentang Kaisar dan Cleopatra dan lain-lain, walaupun ceritanya asing, tidak ada kaitannya dengan Garuda. Maka burung Garuda yang bentuknya dari Jogja ini menjadi tunggangan para artis-artis yang pada saat itu menjadi ikon dan tampil di Taman Mini. Akhirnya tepuk tangan demikian meriah, dan akhirnya burung Garuda yang dari Jogja itu oleh Taman Mini dikembangkan. Bahkan di dalam acara-acara besar 17 Agustus ya, itu dipentaskan Taman Mini yang bersama dengan para penarinya
untuk dipentaskan acara kenegaraan, baik itu di Istora dan di tempat-tempat lain, termasuk di Istana Merdeka. Nah, salah satu orang yang demikian hebat dari dulu sampai sekarang itu menarikan itu adalah Ki S. Munardi ini. Dan saya mengamati beliau ini lebih 10 tahun, mungkin 20 tahun lah kali. Melihat bagaimana kalau dia sudah di atas pentas dan menggerakkan burung Garuda itu Is Munardinya hilang. Sudah menjadi Garuda yang gagah perkasa, yang dia bisa terbang dengan gagahnya, dan pada saat terbang itu seolah-olah menutupi matahari. Itulah hebatnya Is Munardi ini. Dan sampai hari ini untuk di Jakarta ini saya belum menemukan gantinya. Belum menemukan, Bapak? Belum menemukan gantinya. Ya. Jadi dia punya talenta yang luar biasa. Nggak tahu apakah dulu waktu bertapa itu minta supaya arwah burung Garuda itu angslup atau masuk dalam dirinya. Tapi menurut saya Is Munardi itu talentanya luar biasa di dalam menarikan Garuda. Dan satu-satunya mungkin sekarang di Indonesia, karena saya nggak dengar yang dari Jogja lagi atau dari tempat lain. Ya, sobat budaya yang ada di Nusantara yang sedang menyaksikan acara ini, sudah dijelaskan bahwa sebenarnya Taman Mini mempunyai tugas melestarikan, ya Bapak, Dan mengembangkan. dan mengembangkan. Jadi kalau burung Garuda gaya Yogyakarta dipakai dan dilestarikan di Taman Mini, memang itu bagian dari tugas Taman Mini. Ya. Jadi seperti garapan yang terbaru seperti Ramayana, dari Prambanan sampai ke Taman Mini. Prambanan sampai ke Taman Mini, dan bahkan produksi Ramayana yang produksi Taman Mini sendiri, Bapak, itu juga menggunakan burung Garuda. Ya. Jadi di sini disimpulkan, sobat budaya, bahwa burung Garuda yang ada di Jogja, Taman Mini ikut mengembangkan dan melestarikan sampai sekarang. Itu intinya. Terima kasih Bapak Masud Thoyib, Ya. Jayakarta Diningrat. Dan untuk Mas Is Munardi ini, kebetulan saya ini termasuk penggemar Mas Is Munardi. Betul yang disampaikan Bapak Masud Thoyib, Jayakarta Diningrat tadi, bahwa kalau Mas Is sudah memakai kostum burung Garuda itu sudah tidak kelihatan bahwa itu Mas Is Munardi. Nah, ini saya mau bertanya ini Mas Is, awal mula Mas Is bisa menjadi penari burung Garuda di Jogja dulu ya Mas ya? Yeah. Karena kan selentingan-selentingan dari teman-teman seniman itu Mas Is awalnya menjadi abdi dalem di Keraton. Keraton Yogyakarta dan ditunjuk langsung menjadi penari burung Garuda. Itu awalnya bagaimana Mas Is? Yeah. Jadi kita kurang lebih tahun 86 atau 85-86, memang kita setiap hari Minggu itu ada latihan tari di Balai Kencana kalau tidak salah di Keraton Yogyakarta. Itu kita latihan menari. Yang intinya latihan menari itu buat ada beberapa gaya, ada gaya alusan, ada atau ragam gagahan. Kalau yang putri juga gaya alusan putri dan sebagainya. Intinya bahwa di situ kita ditungguin oleh guru-guru kita, guru-guru tari kita, sehingga pada saat nanti ada pementasan, apakah berupa sendera tari, apakah dari mengambil cerita Ramayana atau Mahabharata, itu nanti langsung ditunjuk menjadi salah satu pelaku. Jadi memang di sini yang berperan penting itu adalah gurunya itu, Bu. Yang menentukan berarti Langsung pelatih tarinya, ya, pelatih Bapak? tarinya. Jadi pelatih tarinya itu sudah menentukan, mungkin pada saat kita latihan itu sudah dilihat prosesnya. Oh, anak ini pantasnya menjadi Gatot Kaca, anak ini pantasnya menjadi Duryudana, pantasnya ini termasuk saya mungkin salah satu yang dilihat oleh guru-guru kami jadi salah satu penari Garuda. Nah, pada zaman kami dulu hanya 3 orang itu. Ada Pak Suprianto, sekarang masih ada di Jogja dan menjadi salah satu dosen di Surakarta. Kemudian ada Pak Ruslan, itu sekarang menjadi salah satu guru SMP kalau tidak salah, SMP Kesenian di Klaten. Nah, itu memang 3 orang ini yang selalu dipilih menjadi penari burung Garuda. Memang
Guru kami namanya saya agak sedikit lupa, kalau panggilannya Pak Yadi, tapi nama dari pemberian dari keraton saya lupa itu, tapi namanya Pak Yadi. Saya diberikan semacam ya mungkin ijazah. Ya apa bukan anugerah ya Pak ya. Wahyu Cakraningrat ya Pak. Ya, bukan. Kalau orang sekarang wahyu ya Pak. Ya. Wahyu. Mungkin beliau melihat kondisi saya, keadaan saya langsung ditunjuk, dipercaya menjadi burung Garuda. Dan memang ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Nah ini sebentar Bapak, saya potong. Sebelum ada beberapa syarat ini Bapak. Tadi kan Bapak mengatakan setiap minggu itu ada pelatihan tari di Keraton Yogyakarta. Kebetulan kan itu mungkin ada tari alus gaya Jogja, tari gagah gaya Jogja, tari putri. Lah untuk menentukan Bapak menjadi penari burung Garuda itu kan cukup lumayan susah ya Pak Masud ya. Karena bagaimanapun kalau penari alus ya menari alus Bapak, dan gagah juga gagah. Lah ini yang menunjuk dan mempunyai seperti Bapak tadi wahyu Cakraningrat untuk ini burung Garuda, karena tidak sembarang orang bisa melakukan menjadi burung Garuda itu Pak. Nah, tolong Pak. Ya, jadi pada saat kita latihan itu nanti kita dipanggil, kemudian kita diberi wejangan yang intinya bahwa kamu akan menjadi penari burung Garuda. Nah, kemudian memang ada waktu tersendiri untuk melatih burung Garuda itu. Jadi tidak khusus, jadi ada latihan khusus, satu latihan fisik, kemudian yang keduanya mungkin semacam kayak lagu spiritual begitu. Tetapi yang intinya sih lagu spiritual itu bagaimana hubungan kita sama Garuda yang akan kita lakukan, kemudian kita mohon petunjuk sama Yang Kuasa. Jadi pada saat kita melakukan pun itu ada ya nanti mungkin bukan doa ya, semacam kayak panyuwun ya Pak. Ya, kayak kalau panyuwun orang Jawa gitu. itu Ya. nyuwun biar ada panyuwun tersendiri yang intinya pada saat saya menari izinkan kami bisa berperan seperti burung Garuda. Ya, Sobat Budaya, kita mengambil contoh ini bahwa untuk menjadi sebuah penari atau penari burung Garuda itu hanya satu pilihan, dan belum tentu semua orang bisa menjadi penari burung Garuda yang seperti disampaikan Mas Ismunardi, bahwa itu ada dipanggil secara langsung dan itu pilihan. Dan yang menarik ini Mas Is, setelah itu kan Mas Is di Jogja, setelah itu hijrah mengabdikan diri ke Taman Mini. Itu awalnya bagaimana Mas Is untuk sampai ke Taman Mini Indonesia Indah itu bagaimana Mas Is? Ya, awal mulanya memang sebelum kita menjadi salah satu karyawan di Taman Mini, kita sering mengadakan, sering dipanggil sebagai duta seni di Istana Negara oleh almarhum Bapak Sampurno, Jenderal Manajer Taman Mini dahulu. Kita mengisi kegiatan-kegiatan di Istana Negara, kemudian termasuk di Taman Mini, di Istora Negara, di Istora Senayan untuk acara 17 dan sebagainya. Nah, dari situlah beliau melihat kelebihan dari saya. Mungkin ada sesuatu yang menarik dalam diri saya pada saat saya menarikan burung Garuda. Padahal itu ada 3 ya Pak ya? Ya. Yang ada Pak Supriyanto tadi, Pak Roslan, ya. Pak Mas Ismunardi, ada 3 yang dibawa ke istana juga 3 itu ya Pak ya? Pertamanya 2, kemudian 1. Nah, kebetulan yang sering ke Jakarta malah justru saya. Gitu. Nah, pada saat itu setelah di Istana Negara, almarhum Pak Sampurno pernah langsung berbicara pada kami untuk bisa menjadi salah satu karyawan di Taman Mini. Tapi pada saat itu tahun 90 kami belum selesai, kami masih menunggu 1 tahun lagi karena kami masih ada acara waktu itu MTQ di Yogyakarta tahun 91 kalau tidak salah, MTQ tingkat nasional. Nah, setelah acara MTQ itu kita selesai baru ke Jakarta.
Ya ini Sobat Budaya, perjalanan menjadi seorang penari burung Garuda tidaklah sulit dan tidaklah mudah nggih Pak nggih. Ada beberapa laku-laku yang dilakukan oleh Bapak Ismunardi atau Mas Ismunardi ini. Nah Mas, saya mau tanya, saya mendengar atau ibaratnya itu menari burung Garuda. Setiap burung Garuda itu ditunggangi seorang putri, atau dicerita ada ninggar kelas waron nggih Bapak nggih. Ya. Itu kebanyakan putri-putri itu selalu gandrung dengan Garudanya. Tapi cuma gandrung Pak, gandrung dengan sosok burung Garudanya ya, bukan yang memainkan. Itu apakah ada kalau sekarang itu ikatan batin terus atau apa ya? Bahasa gaulnya kiss misteri Pak. Itu das pundi, Mas Is? Ya kalau itu sih kami serahkan kepada teman-teman aja bagaimana menilainya. Tapi secara prinsip bahwa mungkin burung Garuda itu pada saat saya melakukan itu memang total apa yang saya pikirkan, saya ingin menggambarkan bahwa burung Garuda mempunyai kekuatan, kemudian juga mempunyai keampuhan, juga ingin menggambarkan bahwa burung Garuda ini adalah lambang, bahkan jadi lambang negara. Bahkan mungkin di negara-negara termasuk Amerika pun burung Garuda itu menjadi salah satu simbol negara. Karena apa? Kekuatan burung Garuda ini yang dimilikinya, sehingga burung Garuda menjadi salah satu wujud bahwa ini burung ini pantas untuk menjadi simbol negara. Nah ini untuk Bapak Masud Thoyib Jayakarta Diningrat nih Pak. Menurut sumber ini Pak, Bapak juga pernah membuat gebrakan ini waktu acara ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah. Itu pernah membuat konsep burung Garuda tetapi dari Kalimantan. Nah itu konsep dasarnya apa Bapak? Burung enggang. Konsep dasarnya adalah terus terang diilhami dari burung yang dari Jogja ini. Kan itu langsung berkembang ya Bapak berarti ya. Namun kenapa kemudian menjadi burung enggang? Karena cerita itu kalau di sana itu burung enggang itu merupakan burung keramat yang menjadi simbol daripada pahlawan-pahlawan suku Dayak. Terbukti setiap pahlawan suku Dayak selalu ada kepala burung enggang yang ditampilkan di atas kepalanya sebagai hiasan atau sebagai mahkota, dan itu merupakan sesuatu yang sangat gagah. Nah di dalam cerita ini sebetulnya menceritakan tentang burung enggang itu sendiri yang menyimbolkan kepahlawanan mereka. Cerita yang kita ambil pada saat itu adalah bagaimana para pahlawan-pahlawan suku Dayak ini bersatu untuk melawan musuh yang akan menduduki negaranya. Filosofi terbaik dari burung Garuda ini yang kemudian mengilhami juga kesenian-kesenian dari wilayah-wilayah lain adalah tentang kegagahan, keperwiraan, kesaktiannya, dan juga kenapa kemudian menjadi lambang dari Pancasila itu, menjadi visual dari Pancasila itu. Nah, karena tidak ada yang lebih gagah ya burung ini kecuali burung Garuda. Dan burung Garuda yang diciptakan mengilhami Pancasila itu kan itu sudah dari perpaduan burung-burung Garuda dan mitologi dari berbagai daerah. Tadi disinggung di Thailand misalnya ada juga, dan di sana lambangnya juga burung Garuda juga. Dan kemudian di Jawa orang kenal burung Garuda, di luar Jawa juga demikian. Makanya kemudian oleh pencetus pertama dari gambar itu yaitu Sultan Hamid II ya dari Pontianak, yang istananya juga ada di Taman Mini. Itulah kemudian menjadi bentuk burung Garuda yang kita kenal sebagai lambang dari Pancasila ini. Dan ini sekarang perlu kita amankan, perlu kita selamatkan, dan dengan berpegang pada kegagahan burung Garuda itu, niscaya bangsa kita akan selamat dan jaya. Amin Bapak. Ini terus Bapak, kalau pandangan Bapak Masud Thoyib Jayakarta Diningrat ini mengenai sosok penari burung Garuda yang masih ada sampai sekarang, karena memang beliaunya masih
Seger Bagas Waras nih Bapak. Ya. Ini menurut Bapak, penilaian Bapak, kalau Mas Ismunardi membawakan tokoh burung Garuda itu bagaimana Bapak? Ya, pertama saya memang mengikuti dari awal. Pak Ismunardi ini memang rasanya kalau orang lain menciptakan Garuda ya cuman gerakan burung biasa saja. Iya. Tapi getaran spiritualnya dan energinya tidak akan nampak. Nah, Pak Ismunardi itu sudah mempunyai talenta yang seperti itu, punya kekuatan seperti itu. Bahkan saya pengen semasa beliau masih sehat sampai kapanpun, mungkin 100 tahun lagi, Amin, amin. itu Taman Mini dengan generasi berikutnya ini harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya talenta yang jarang ini. Tempat lain nggak ada. Ada satu pikiran saya, nanti tolong disampaikan Bapak Ibu manajer budaya. Iya. Saya punya mimpi yang belum terlaksana, yaitu membuat satu tarian yang judulnya memang Sang Garuda. Betul-betul Sang Garuda. Dan kalau perlu tarian ini bisa kita buat di dalam taman burung. Oh, di Taman Burung. Iya, di taman burung, tapi dia open space ya, tidak perlu panggung, tidak perlu apa. Nah, Sang Garuda itu nanti menceritakan betul seperti yang saya singgung tadi dari Adi Parwa, sejak perseteruan antara Kadru dan Winata sampai dengan anak-anaknya pertempuran itu, dan akhirnya terakhirnya nanti dia jadi kendaraan Wisnu. Ini keren sekali kalau bisa terwujud. Dan mumpung masih ada talenta yang seperti ini, jadi beliau nanti kita perankan sebagai lakonnya lah, tokohnya. Nah, itu nanti dia bisa mengalahkan musuh-musuh dewa semua. Tidak hanya itu. Dan kalau ini dipentaskan maka dia akan berlawanan dengan 1000 naga. Itu kan bagus sekali. Nah, kemudian dia akan melawan musuh-musuh raksasa-raksasa yang mau mengalahkan para dewa. Dan ini bagian daripada yang perlu kita buat, dan sekaligus akan menjadikan Taman Mini lebih semarak, apalagi ditempatkan di Taman Burung, yang di sana juga ada burung Garuda gitu. Wah, Nah, ini jadi ide yang sangat ide yang- cemerlang ini dan itu dari bisa. Bapak ini. Ya, pertama saya punya keyakinan bisa, kenapa? Karena manajer budayanya itu adalah seorang seniman, gitu. Dan dia sudah bisa melihat talenta-talenta ini semua, sehingga saya punya Harus jelinya Bapak, ya, manajer budayanya saya itu punya ya. keyakinan ibu manajer yang sekarang baru ini akan lebih bergas lagi. Ya. Karena kesempatannya menjadi lebih banyak, dan sekarang yang paling hebat adalah para teman-teman karyawan-karyawan pengganti-pengganti kita semua yang sudah purna tugas ini sudah kompak dan sudah makin kreatif. Sehingga kalau ini jadi, nanti bisa kita siapkan untuk menjadi masterpiece dari duta seni, baik untuk Indonesia, keliling Indonesia, dan juga keliling ASEAN, Asia Tenggara dulu paling tidak, Amin. sampai Amin. keliling dunia. Saya punya keyakinan kalau bismillah kita itu mantap, itu bisa terwujud. Niat ingsun ya Bapak. Mas Ismunardi ini, sebelum acara kita tutup bincang-bincang ini, adakah pesan-pesan untuk generasi milenial ini, Mas Ismunardi, monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya bahwa untuk menjadi seorang penari burung Garuda, khususnya dari Keraton Yogyakarta, ini janganlah dipandang sebelah mata, karena untuk menjadi seorang penari burung Garuda di Keraton Yogyakarta atau Gaya Yogyakarta harus mempunyai kiat ya, mempunyai kiat atau mempunyai keyakinan untuk melakukan, karena ini memang burungnya agak berat, kurang lebih sekitar 45 kilo sampai 50 kilo, sehingga kita pada saat kita mengangkat burung itu benar-benar kita harus konsentrasi, kemudian juga yakin, kemudian yang ketiganya kita harus mempunyai kondisi badan yang kuat. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa dalam burung Garuda ini kita bisa mempelajari bagaimana falsafah atau filsafat Garuda itu sendiri dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus untuk generasi milenial sekarang ini, janganlah kita meninggalkan budaya yang dimiliki bangsa kita ini, khususnya seni tradisi. Karena kalau kita kehilangan seni tradisi, maka kita akan kehilangan bahasa ibu kita.
Bahasa ibu kita itu sangat penting sekali untuk menjaga jati diri kita, jati diri bangsa kita. Jadi jati diri bangsa yang majemuk ini harus kita pertahankan dengan budaya, tradisi, kesenian yang dimiliki oleh nenek moyang kita terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, jangan tinggalkan budaya tradisi peninggalan nenek moyang kita, terus kita lestarikan, kita kembangkan, dan kita jaga sampai kapanpun. Terima kasih. Ya, Sobat Budaya, dari bincang-bincang kita, saya menyimpulkan bahwa Sang Garuda melebarkan sayap, membentangkan cakar-cakar kakinya, dan inilah Sang Garuda milik Taman Mini. Walaupun sumber dari Jogja, tetapi Taman Mini ikut melestarikan dan mengembangkan. Taman Mini memang pelestari budaya bangsa. Terima kasih Bapak Masud Thoyib, Jayakarta Adiningrat, dan Mas Ismunardi yang sudah mau menemani saya untuk membahas tentang burung Garuda yang ada di Taman Mini. Walaupun burung Garuda itu asalnya dari Yogyakarta, tetapi Taman Mini ikut melestarikan dan ikut mengembangkan juga. Semua Nusantara, semua dunia tahu ya Pak ya, bahwa burung Garuda gaya Yogyakarta tetap berkembang dan dilestarikan oleh Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih kepada Bapak Masud Thoyib, Jayakarta Adiningrat, dan Mas Ismunardi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dalam acara Bincang Seni Budaya produksi Taman Mini Indonesia Indah. Tetap semangat dan tetap menjadi militan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan selalu jaga jarak. Karena itu memang himbauan dari pemerintah kita. Sampai jumpa lagi. Taman Miniku, Taman Minimu, Taman Mini kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Santi Santi Hum Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Satukan, tegakku, rame-rame.